Assalamualaikum Bapak Kos. Waalaikumsalam, Bu Rusmiati. Baik Bapak, insya Allah. Rubrik penilaian percakapan Koci. Coach sudah mengetahui rubrik untuk penilaian percakapan Koci? Iya, Bu Rusmiati, saya sudah tahu poin-poinnya. Yang pertama, coach harus menerangkan aktif. Kedua, coach harus menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, coach harus memberdayakan coachee. Iya, betul Pak. Saya akan menjelaskan secara detail untuk rubrik dari ketiga poin tersebut ya. Oke, baik Bu Rusmiati. Untuk rubrik mendengarkan aktif, coach bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coachee, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Apakah Bapak Coach sudah jelas untuk rubrik ini? Ya, sudah jelas, Bu. Untuk rubrik pertanyaan berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Apakah Bapak Coach sudah jelas untuk rubrik ini? Ya, sudah jelas juga, Bu. Kemudian untuk rubrik memberdayakan coachee, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, untuk ini apakah Bapak Coach sudah jelas untuk rubrik ini? Ya, sudah jelas, Bu. Baik, Pak. Apakah ada pertanyaan lain terkait rubrik penilaian percakapan coaching? Cukup, jelas sudah. Tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Baik, Pak. Pada sesi coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Bapak kembangkan? Saya ingin mencoba mengembangkan secara maksimal ketiga kompetensi tersebut, yaitu mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coachee. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak Coach. Selama pelaksanaan percakapan coaching, pada bagian kompetensi mana yang Bapak secara spesifik ingin saya observasi? Saya ingin diobservasi dari ketiga kompetensi tersebut, Bu, yaitu agar saya mendapatkan umpan balik terhadap ketiga kompetensi tersebut. Baik, Bapak. Apa kira-kira indikator pencapaian dari pengembangan ketiga kompetensi ini? Menurut saya sih sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu Rusmiati sampaikan tadi. Baik, saya akan melihat pencapaian indikator pencapaian dari pengembangan yang diinginkan berdasarkan rubrik coaching dari ketiga kompetensi tersebut nih ya. Oke, baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi coaching di mana Bapak Saiful sebagai coach dan Ibu Desna sebagai coachee. Untuk ini saya minta izin untuk merekam sesi coaching untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator. Apakah Bapak Ibu coach dan coachee mengizinkan? Ya, Bu Rusmiati, izinkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Silahkan sesi coaching ini bisa dapat dimulai. Baik, terima kasih. Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Rusmiati. Silakan, coachee, Bu Desna. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ipul. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Desna. Pak Ipul, apakah ada waktu luang Pak sebentar Pak hari ini? Ada, Bu.
Ada apa ya, Bu? Begini Pak, mohon Ya, maaf sebelumnya nih, eh, saya ini ada masalah Pak, jadi mau cerita. Jadi mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya sebentar. oke, Bu, tidak apa-apa. Santai aja, Bu. Begini Pak, saya ini mau curhat sedikit nih tentang masalah saya. Apakah Pak Ipul bisa membantu saya ya? Dengan senang hati, Bu Desna. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini ingin mencari solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa ya, Bu? Bisa Ibu ceritakan apa yang sedang dirasakan? Eh, Bapak ingat atau enggak ya yang beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas saya Pak. Nah, waktu itu saya mendapatkan teguran nih dari pengawas tersebut Pak. Oh, lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sebenarnya. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas ini mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu nih, Bu, proses mengajar seperti apa yang Ibu lakukan? Beliau seperti keberatan ketika saya ini mengajar tidak memakai buku teks Pak Ipul. Oh, jadi pengawas seperti keberatan ketika Ibu mengajar tidak memakai buku teks. Betul, Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Pak Ipul. Nah, bisa dari buku referensi, baik buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung Pak Ipul. Oh, jadi begitu ya. Kalau boleh saya tanya, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Ipul, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian juga mengajak siswa untuk nonton video, terus menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Lalu, apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya Pak Ipul ya, kalau belajar itu, sumber belajar itu nggak harus cuma satu kayak gitu Pak Ipul. Jadi sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa sebenarnya. Dan siswa saya juga terlihat termotivasi. Dan sejauh sumber saya itu juga masih mengacu kepada kurikulum Pak Ipul. Oh, sebenarnya itu Bu sudah sangat bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda. Dan cara belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Betul juga sih Pak, kenapa ya? Maksudnya saya tidak kepikiran selama ini gitu, karena kan siswa belajarnya caranya berbeda-beda gitu. Selama ini sih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak Ipul dengan cara yang saya gunakan ini. Oh, mungkin Bu, itu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Dan mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, supaya Ibu Desna menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, saya pikir ada beneran juga sih Pak Ipul. Lalu setelah Ibu bercerita ini, sekarang seperti apa perasaan Ibu? Terus terang sih Pak, beberapa hari ini nih saya merasa kurang nyaman kayak gitu. Saya juga menjadi resah dan di rumah kepikiran terus Pak Ipul. Terus terang masalah ini akibatnya pekerjaan lain tuh juga agak kebengkalai Pak. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas ini Pak menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah saya gitu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari.
Oh, nggih. Jika saya bisa menyimpulkan, yang membuat ibu itu merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu. Karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa ya, Bu Desna. Betul Pak Ipul. Kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah atau enggak ya Pak Ipul ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Ibu Desna bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nanti ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif dan konstruktif sehingga nantinya menambah semangat Ibu dalam mengajar. Amin, mudah-mudahan ya Pak Ipul ya. Amin, mudah-mudahan. Kemudian Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana yang akan dilakukan ke depannya nih? Saya akan menemui kepala sekolah sepertinya Pak Ipul dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga. Oke, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Sepertinya saya juga perlu menemui pengawas Pak, menemui kembali. Dan saya akan meminta maaf juga kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar. Dengan ide itu, semoga walaupun belajar itu bisa dari berbagai sumber, buku teks menurut saya juga bisa menjadi salah satu sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga tetap, karena kita sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan ide itu. Syukurlah, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega sih Pak Ipul, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan ya gitu Pak Ipul. Jadi agak khawatir takutnya salah langkah Pak. Iya, takut juga ya Bu kita, apalagi dengan atasan kita. Benar Pak. Tapi syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega nih. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu nih, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling memberi masukan dan mengingatkan. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih Pak Ipul untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita ya Pak ya. Amin, amin. Sama-sama Bu Desna. Maaf Bapak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR, saya pamit ke ruangan saya nih Pak. Oke Bu, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak Ipul. Sama-sama Bu Desna, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Bu Desna. Baik, terima kasih. Silakan kita serahkan kepada Ibu Supervisor. Baik Pak Coach, terima kasih sudah melakukan proses coaching ini tadi berjalan dengan baik dan lancar.
apa yang Bapak lakukan pada saat proses coaching, dan jelaskan indikator kecapaian dari 3 kompetensi, mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach berdasarkan sesi coaching tadi, Pak. Nggih, Bu. Alhamdulillah dalam sesi coaching tadi saya sudah berusaha melakukan semua kompetensi yang ada pada coaching, yaitu kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan memberdayakan coaching. Dan tadi alhamdulillah percakapan dalam coaching sudah lancar, Bu. Oke, mungkin Ibu Supervisor bisa memberikan tambahan atau komentar, silakan Bu, harap saran-sarannya. Iya, Pak. Dari percakapan coaching tadi dapat saya simpulkan, tadi Pak Saiful sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan baik dan lengkap. Juga Pak Saiful selalu konfirmasi terhadap jawaban coaching. Untuk pertanyaan berbobot, menanyakan penyebab mendapat teguran dari pengawas, kemudian menanyakan kepada coach gimana proses belajar yang dilakukan, menggali rencana langkah-langkah aksi kepada coach, kita menanyakan apa yang sudah dilakukan selama mengajar dan yang menggunakan sumber belajar apa itu kepada coach. Kemudian menanyakan komitmen coach terhadap rencana aksi. Sudah berjalan dengan baik juga, bisa memberdayakan coach, kemudian segala solusi dari coach juga sudah baik, kemudian menggali langkah-langkah yang dapat dilakukan coach untuk melaksanakan rencana aksi. Tadi sudah berjalan dengan baik juga, dan saya dari pengamatan saya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Oke, terima kasih banyak Bu untuk feedback dan masukannya, Bu Rusmiati. Ingin Pak, sama-sama. Setelah ini dari sesi coaching ini menurut Bapak Coach, kompetensi apa ya yang perlu dikembangkan? Menurut saya Bu, kesemua kompetensi itu harus bisa saya kembangkan lagi supaya lebih mahir dalam melakukan praktek atau melakukan percakapan coaching, agar si coach itu bisa dengan berusaha dengan sendiri dia menemukan solusi atau ide dari masalahnya, Bu. Kemudian kemudian kompetensi yang cukup saya jadi perhatian itu adalah tentang menanyakan tanggung jawab, Bu, tanggung jawab atau komitmen terhadap coach, agar si coach ini bisa melakukan aksinya, Bu, bisa melakukan rencananya, kemudian bisa lebih termotivasi dan langsung mengeksekusi rencana yang ia dapatkan tadi. Jadi itu yang ingin saya kembangkan lagi agar saya bisa menumbuhkan komitmen dalam jadi si coach. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Bapak Ibu Coach dan Coach, terima kasih sudah melaksanakan sesi coaching ini dan sangat luar biasa dan sangat bagus, sesuai dengan alur Tirta. Kalau boleh saya kasih rentang dari 1 sampai 8, saya kasih nilai 8. Terima kasih. Dan sungguh sangat luar biasa
Semoga dengan seringnya kita berlatih dapat meningkatkan kemampuan coaching kita, khususnya dalam membantu kita mengatasi masalah pada siswa kita. Amin. Bu Rusmiati. Baik, untuk sesi coaching ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Desna. Selamat malam, Pak Ipul. Baik, Bu Desna. Insya Allah malam ini kita akan melakukan coaching via Zoom dan Anda sebagai coach. Betul, Pak. Untuk itu saya di sini selaku supervisor atau pengamat dengan coach akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Ibu coach sudah mengetahui rubrik untuk penilaian percakapan coaching? Iya Pak, sudah tahu poin-poinnya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching, Pak. Ya, betul, Bu Desna. Saya akan menjelaskan secara detail untuk rubrik dari ketiga poin tersebut. Boleh Pak Ipul. Oke, untuk rubrik mendengarkan aktif, Anda sebagai coach harus bebas dari judgement atau pelabelan, serta dapat menangkap emosi coach. Kemudian Anda harus mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari hasil mendengarkan aktif. Apakah Ibu Desna selaku coach sudah jelas untuk rubrik ini? Insya Allah jelas Pak Ipul. Kemudian untuk rubrik pertanyaan berbobot, usahakan selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan aktif. Apakah Ibu sudah jelas untuk rubrik ini? Sudah jelas Pak Ipul. Kemudian rubrik untuk memberdayakan coach, Bu Risna membantu membuat rencana aksi spesifik, kemudian mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Apakah Ibu coach sudah jelas untuk rubrik ini? Insya Allah sudah jelas Pak Ipul. Baik, Ibu coach, apakah ada pertanyaan lagi terkait rubrik penilaian percakapan coaching kali ini? Insya Allah sudah cukup jelas semua Pak Ipul. Ibu Desna, pada sesi coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketiganya Pak Ipul, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Baik, Bu Desna, selama pelaksanaan percakapan coaching, kira-kira pada bagian kompetensi mana yang ingin Ibu coach secara spesifik saya observasi? Ketiga kompetensinya Pak Ipul mohon untuk diobservasi selama sesi coaching Pak. Oke, baik Ibu Desna. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan ketiga kompetensi tersebut? Bisa Pak disesuaikan dari rubrik ketiga indikator kompetensi yang Pak Ipul jelaskan tadi. Oke, baik Bu Desna. Saya akan melihat ketercapaian indikator dari pengembangan yang diinginkan berdasarkan rubrik coaching dari ketiga kompetensi tersebut. Siap? Siap Pak Ipul. Oke, sebelum Anda melakukan coaching, saya ingin minta izin terlebih dahulu untuk merekam jalannya coaching
sebagai sarana untuk fasilitator menilai hasil coaching kita pada hari ini. Boleh Bapak, boleh Ibu-ibu? Boleh Pak Ipul. Silakan, Pak. Baik, Ibu Coach dan Ibu Coachi, kita akan melakukan sesi coaching di mana Ibu Desnalia Sari selaku coach dan Ibu Rusmiati sebagai coachi. Saya ingin minta izin untuk merekam coaching ini. Boleh Pak Ipul. Oke. Terima kasih Ibu-ibu. Bisa kita mulai. Selama sesi saya akan fokus dan mencatat hal penting untuk feedback akhir nanti. Silakan pada Ibu Risna dimulai. Baik, terima kasih Pak Ipul selaku supervisor untuk kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desna. Oke, baik Ibu Rusmi. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik aja Bu Desna. Oke, baik Ibu Rusmi. Jadi untuk waktu coaching kita kali ini dengan durasi 15 menit deh. Semoga nanti kita bisa memaksimalkan waktu yang tersedia ini. Iya. Baik, sepertinya Ibu Rusmi ada masalah nih yang mau diceritakan. Silahkan Bu, diceritakan Bu. Begini Bu Desna, saya ini ada kendala dalam memahami materi dan tugas yang ada di LMS di program guru penggerak kita. Oke, jadi Ibu Rusmi ada kendala nih dalam memahami materi dan tugas yang ada di LMS program guru penggerak. Kira-kira nih dari rentang 0 sampai 100% nih Bu Rusmi. Pemahaman Ibu sekarang kira-kira berada pada rentang berapa? Kira-kira cuma sebesar 50% Bu Desna. Oke, jadi sekitar 50%. Kira-kira tujuan Ibu Rusmi selama sesi coaching kali ini mau menaikkan berapa persen nih pemahaman terhadap materi dan tugas yang ada di LMS? Untuk ini saya mencoba untuk mencari solusi agar dapat menaikkan hingga sekitar sebesar 80%. Oke, jadi menurut Ibu Rusmi nih, hal apa yang dapat Ibu Rusmi lakukan sehingga bisa membantu memahami materi atau tugas pada LMS? Sejauh ini menurut saya tuh ada 2 solusi yang saya pikirkan Bu. Pertama, belajar sendiri, namun memerlukan waktu yang lama mengingat materi di LMS itu kan lumayan banyak. Kemudian yang kedua, perlu belajar dengan rekan sesama calon guru penggerak yang saya rasa dapat membantu dan membimbing saya. Oke, jadi menurut Ibu Rusmi sejauh ini ada 2 solusi nih yang terpikirkan. Menurut Ibu Rusmi, solusi mana yang paling dapat Ibu Rusmi lakukan? Menurut saya solusi yang kedua Bu Desna. Oke, solusi yang kedua. Kira-kira menurut Ibu Rusmi, apa saja yang perlu Ibu Rusmi lakukan agar dapat melaksanakan solusi kedua tersebut? Pertama yang mungkin harus saya lakukan adalah menghubungi rekan saya tersebut lewat WA. Kedua, menanyakan kesediaan beliau dalam rentang waktu 1 minggu dapat berapa kali melaksanakan sesi diskusi dan membantu saya dalam belajar materi membahas tugas LMS. Ketiga, setelah ada persetujuan waktu dalam 1 minggu, baru saya mengatur strategi untuk menyiapkan diri belajar terlebih dahulu sebelum sesi dengan rekan saya ini, sehingga ketika ada yang tidak saya pahami dalam materi dan tugas LMS akan langsung saya diskusikan dengan rekan saya tersebut. Gitu, Oke, Bu. baik. Menurut Ibu Rusmi nih, kira-kira
perlu waktu berapa lama untuk melaksanakan 3 tahapan yang baru saja Ibu Rusmi jelaskan tadi? Insya Allah sekitar 1 minggu. Jadi setelah sesi coaching ini saya akan menghubungi dan menanyakan kesediaan rekan saya untuk membantu saya belajar materi dan tugas LMS. Kemudian pada hari berikutnya dalam rentang waktu 1 minggu saya akan mengatur langkah kedua dan ketiga. Oke, jadi Ibu Rusmi memerlukan waktu selama 1 minggu untuk menghubungi rekan dan menanyakan kesediaan untuk membantu belajar, begitu Bu ya, serta mengatur strategi agar ketika pertemuan diskusi dengan rekan ini efektif, jadi dengan belajar terlebih dahulu, sehingga waktu diskusi dengan rekan ini tadi efektif banget gitu ya. Apakah seperti itu Ibu Rusmi? Benar, Bu. Oke, nah apakah dengan berdiskusi dan belajar bersama rekan yang Ibu Rusmi sebutkan tadi dapat meningkatkan persentase pemahaman Ibu Rusmi terhadap materi dan tugas di LMS? Iya Bu, akan sangat bisa dan sangat membantu gitu. Nah, kira-kira seberapa besar nih Bu peningkatan persentase pemahaman Ibu Rusmi ketika dapat bekerja sama dengan rekan Ibu yang sebelumnya ini 50%? Menurut saya kemungkinan besar bisa naik menjadi 80%, Bu. Oke, baik. Yang sebelumnya pemahaman materi dan tugas di LMS 50% dapat meningkat menjadi 80% setelah melakukan rencana dari solusi kedua tadi. Seperti itu Ibu Rusmi ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, apakah sesi kali ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan dari kendala Ibu Rusmi terhadap permasalahan ini? Alhamdulillah sudah tercerahkan Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mengikuti coaching kali ini nih Ibu Rusmi, kesimpulan apa yang Ibu Rusmi dapatkan Bu? Untuk membantu saya memahami materi dan tugas di LMS yang sebelumnya berada pada level 50% dapat naik menjadi 80% dengan bantuan kerjasama dan berdiskusi dengan rekan saya. Saya rasa sangat dapat membantu diri saya, maka hal yang harus saya lakukan adalah menghubungi beliau dan mengatur jadwal bersama-sama untuk belajar dan berdiskusi tentang materi dan tugas yang ada di MS. Kemudian target saya untuk berkoordinasi dengan beliau secepatnya setelah sesi coaching ini selesai lewat via WA, dan maksimal perkembangan masalah ini dapat dilihat setelah 1 minggu dalam 1 minggu ini gitu. Oke, baik. Jadi nanti ketika kita ketemu lagi nih Bu Rusmi di coaching berikutnya Bu ya, semoga nanti Ibu Rusmi bisa menceritakan ke saya sejauh apa perkembangan dari solusi dan langkah yang telah Ibu Rusmi lakukan. Bisa Bu? Ya, siap Bu Desna. Oke, baik. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Rusmi setelah mengikuti sesi coaching kali ini Bu? Alhamdulillah Bu Desna sudah tercerahkan. Nah, saya mencari solusi dari permasalahan dari diri saya, di mana cara tersebutlah yang dapat membantu saya dan sesuai dengan kemampuan saya sekarang. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi semoga nih dengan sesi kita kali ini benar-benar dapat membantu Ibu Rusmi ke depannya. Dan terima kasih nih Bu. Semoga nanti di sesi coaching berikutnya ada hasil yang positif yang dapat terlihat begitu ya Bu Rusmi ya. Iya Bu, terima kasih juga, sama-sama. Jadi selamat berjumpa di coaching berikutnya nih Bu Rusmi. Iya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke supervisor Pak Saifullah. Oke, terima kasih Bu Desna, sangat luar biasa praktek coachingnya. Terima kasih Pak. Dari praktek coaching yang dilakukan Ibu Desna tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Lalu jelaskan
indikator ketercapaian dari 3 kompetensi yang ingin dicapai tadi? Sejauh ini Pak, yang coba saya lakukan adalah yang pertama mendengarkan aktif. Jadi selama si coach ini bercerita permasalahannya, saya coba menggali kira-kira pertanyaan apa yang bisa saya ajukan dari pernyataan-pernyataan atau kata kunci dari si coach tadi. Jadi itu salah satu cara saya untuk tetap memfokuskan perhatian saya kepada mendengarkan aktif. Kemudian untuk pertanyaan berbobot sendiri, saya coba sedemikian rupa agar pertanyaannya terbuka, begitu Pak. Terbuka ini maksudnya jadi banyak sekali kemungkinan jawaban dari si coach, termasuk dari bagaimana langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh si coach tersebut. Jadi terbukanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar bisa coach selesaikan dari diri kemampuan coach itu sendiri. Dari poin memberdayakan coach, saya usahakan semaksimal mungkin seluruh solusi atau jawaban dari pertanyaan atau permasalahan coach itu datang dari si coach itu sendiri Pak Ivo. Jadi sejauh ini itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Desna. Sangat tepat langkah-langkah yang sudah Anda lakukan. Di sini saya sedikit memberikan catatan terhadap jalannya coaching tadi. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, pertama aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach. Ketiganya tersebut sudah berjalan dengan baik. Dari mendengarkan aktif, sangat jelas terlihat mendengarkan atau presence, hadir seutuhnya. Terbukti dari pandangan Ibu Coach sangat fokus terhadap coach. Artinya Bu Desna benar-benar menghadirkan seutuhnya untuk sesi percakapan atau sesi coaching. Kemudian Bu Desna itu sudah terlihat tidak menjudgment si coach, tidak melabeli atau berasumsi terlebih dahulu. Kemudian dari fokus dan perhatian Ibu tadi, sehingga Ibu bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan selalu diiringi dengan konfirmasi terhadap jawaban si coach. Kemudian untuk alur ceritanya sudah terpenuhi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Contohnya tadi itu ada Ibu Desna sudah menanyakan tentang presentasi yang akan dicapai. Artinya Bu Desna mengidentifikasi sampai di mana kemampuan si coach. Kemudian si coach menetapkan presentasi yang akan dicapai, yang akan dituju. Kemudian Bu Desna sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau yang berbobot, sehingga si coach itu bisa mengeksplor ide dan gagasan untuk memecahkan solusi si coach sendiri. Artinya Bu Desna tidak memberikan solusi, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau terbuka, sehingga si coach ini bisa dengan sendiri mengeksplor pikirannya, idenya, dan menemukan solusinya. Kemudian untuk kompetensi memberdayakan coach, tadi sudah saya bilang semua solusi, semua ide itu berasal dari si coach. Ibu tidak memberikan solusi karena itu tidak boleh dilakukan oleh seorang coach. Dan Bu Desna sangat terperinci menanyakan pertanyaan berbobot sehingga si coach itu mendapatkan solusi dengan langkah-langkah yang spesifik. Artinya dengan pertanyaan berbobot, si coach itu dapat memberdayakan idenya dan mencari solusi yang sangat bagus dengan langkah-langkah yang sangat teratur dan spesifik. Dan Ibu Desna sudah membuat kesimpulan agar coach itu dapat
bertanggung jawab atau berkomitmen terhadap rencana aksinya. Sehingga tadi sangat jelas terlihat si coach itu sudah tercerahkan atau menemukan solusinya dan lebih termotivasi lagi. Kiranya itu yang saya bisa sampaikan, feedback dari saya. Bu Desna. Baik, terima kasih Pak Ipul. Sama-sama Ibu Desna. Setelah tadi melakukan sesi coaching, menurut Ibu Desna, kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan? Menurut saya Pak, yang tetap harus konsisten saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian tetap belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga lebih memaksimalkan lagi untuk memberdayakan coach selama coaching. Dan juga saya harus benar-benar konsisten terhadap alur tirtanya itu sendiri agar tidak tertukar atau mungkin ada yang lebih dulu, jadi membuat coach itu nanti bingung menjawab pertanyaan kayak gitu. Jadi mungkin lebih memfokuskan juga alur tirta itu seperti apa agar lebih hati-hati ke depan. Seperti itu Pak. Oke, Bu Desna, jadi pada kesimpulannya Bu Desna sudah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa. Tapi memang sedikit tadi Ibu Desna yang harapkan atau ingin kembangkan lagi itu tentang menjalankan alur tirtanya. Memang tadi sekilas agak tertukar, tapi itu tidak begitu jadi masalah selama prinsip tirtanya sudah terpenuhi. Baik Pak. Jadi kita semua atau Bu Desna harus lebih banyak lagi berlatih agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Baik, Ibu Coach dan Ibu Coaching, terima kasih untuk sesi coaching yang luar biasa. Semoga dengan seringnya kita berlatih dapat meningkatkan kemampuan coaching kita. Amin. Khususnya dalam membantu kita mengatasi masalah yang ada pada siswa kita di sekolah. Amin. Oke, saya tutup sesi coaching kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Ibu Rusmiati selaku coach hari ini. Waalaikumsalam Bu Desna. Oke, baik Ibu Rusmi. Insya Allah hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Dan kebetulan Ibu Rusmi di sini selaku coach dan Bapak Saifullah selaku coachee. Nah, untuk itu saya di sini selaku supervisor atau pengamat dengan Ibu Rusmi akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Ibu Rusmi sudah mengetahui rubrik untuk penilaian percakapan coaching? Iya Bu Desna, saya sudah tahu poin-poinnya. Pertama, coach mendengarkan aktif. Kedua, menanyakan pertanyaan berbobot, dan ketiga, memberdayakan coaching. Oke, betul Ibu Rusmi. Nah, saya akan menjelaskan secara detail untuk rubrik dari ketiga poin tersebut. Baik, Bu Desna. Baik, untuk rubrik mendengarkan aktif, jadi Ibu Rusmi di sini harus bebas dari judgement atau asumsi, serta dapat menangkap emosinya coachee. Nah, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Apakah Ibu Rusmi sudah cukup jelas untuk rubrik mendengarkan aktif ini? Iya Bu, sudah jelas. Iya. Baik, nah untuk rubrik pertanyaan berbobot, jadi Ibu Rusmi selaku coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan coaching. Sudah jelas Ibu Rusmi? Iya, sudah jelas Bu Desna. Baik, untuk rubrik memberdayakan coaching, jadi di sini Ibu Rusmi membantu coaching membuat rencana aksi spesifik, kemudian mendorong ide dari coaching, dan pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman. Apakah sudah jelas Ibu Rusmi? Iya, sudah jelas Bu Desna. Nah baik, apakah ada pertanyaan lagi Ibu Rusmi terkait rubrik penilaian percakapan coaching? Insya Allah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi Bu Desna. Oke baik, Ibu Rusmi, pada sesi coaching kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rusmi kembangkan? Saya ingin mencoba mengembangkan secara maksimal
ketiga kompetensi tersebut, yaitu mendengar aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, dan memberdaya coaching. Oke, baik Ibu Rusmi. Nah, nanti selama percakapan coaching, pada bagian kompetensi mana yang Ibu Rusmi secara spesifik ingin saya observasi? Boleh ketiga kompetensi tersebut sekaligus, Bu Desna, agar saya tuh mendapat umpan balik terhadap ketiga kompetensi tersebut. Oke, baik Ibu Rusmi. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan ketiga kompetensi ini apa Ibu Rusmi? Menurut saya, sesuai rubrik penilaian yang sudah Ibu Desna sampaikan tadi. Oke, baik. Jadi, saya akan melihat ketercapaian indikator dari pengembangan yang Ibu Rusmi inginkan berdasarkan rubrik quiz coaching dari ketiga kompetensi tersebut, nggih? Iya, Bu Desna. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, di sini Ibu Rusmi selaku coach dan Bapak Saifullah selaku coachee. Kita akan melakukan sesi coaching di mana di sini Ibu Rusmi selaku coach dan juga Pak Saifullah selaku coachee. Sebelumnya saya memohon izin untuk merekam sesi coaching ini untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator yaitu Ibu Lali. Apakah Bapak Ibu coach dan coachee mengizinkan? Iya, Bu Desna. Silahkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rusmi dan Pak Saifullah. Baik, silahkan sesi coachingnya dapat dimulai. Ya, terima kasih Bu Desna. Oke, sama-sama. Baik. Permisi. Assalamualaikum Bu Rusmiati. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Saiful, kabar baik. Maaf Bu, sekarang apa yang dikerjakan atau mungkin sedang melakukan kesibukan? Kebetulan tidak ada Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak ada apa-apa Pak, silahkan. Bisa aja kita sharing. Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak Saiful, apa yang mau Bapak ceritakan? Silahkan. Begini Bu Rusmiati, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang ajar kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian Bu, tidak semuanya. Oh, jadi Pak Saiful merasa murid-murid Bapak yang Bapak ajar kurang semangat dalam menerima pembelajaran yang Bapak ajarkan. Kemudian yang mengerjakan tugas itu hanya sebagian, begitu ya Pak? Iya Bu. Jadi menurut Pak Saiful, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nanti Pak? Saya sih mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme dan lebih semangat murid-murid saya yang saya ajar Bu. Menurut Pak Saiful, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak tuh kurang antusias atau kurang semangat dalam pembelajaran yang bersama Pak Saiful? Kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dan kurang bersemangat adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton seperti itu saja. Saya terlalu sering untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa yang dapat membuat Bapak tuh antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid
pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, lebih menantang begitu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran yang Bapak berikan? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menyisipkan permainan sambil belajar, atau bisa bermain peran supaya pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih bersemangat. Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Bapak tuh pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid itu harus diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menyisipkan permainan sambil belajar atau bermain peran gitu supaya pembelajaran tuh lebih menarik gitu Pak ya. Ya, Adakah sumber belajar lain selain buku teks Pak? saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video-video di YouTube, di Google, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi seperti TikTok atau permainan lain. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugas, saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, atau bermain peran. Bagus sekali rencana Pak yang sudah Bapak rancang. Mudah-mudahan berhasil. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang semangat dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sudah sharing sama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang teladan dan bisa mengayomi murid-murid kita ke depannya. Amin. Sama-sama juga Pak. Jadi nggak sabar nih Pak mau lihat hasil perkembangannya nanti. Jangan lupa loh Pak kasih tahu hasilnya sama saya. Oke, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Izin permisi. Assalamualaikum. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam.
sudah selesai, Ibu Desna. Baik, terima kasih Ibu Rusmiati. Tadi saya sudah memantau perkembangan coaching yang telah Ibu Rusmi dan Pak Saifullah lakukan. Baik Ibu Rusmi, dari tadi selama sesi coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu Rusmi lakukan? Dan jelaskan indikator ketercapaian dari 3 kompetensi yang tadi Ibu mau kembangkan. Silakan Ibu. Mungkin bisa kita pecah satu-satu ya Bu ya. Nah tadi dari kompetensi yang pertama untuk mendengarkan aktif terlebih dahulu nih. Nah kira-kira menurut Ibu Rusmi apakah sudah mendengarkan aktif sejauh tadi Ibu Rusmi melakukan coaching? Nah gimana Ibu Rusmi? Alhamdulillah menurut saya tadi coaching itu waktu menyampaikan permasalahannya saya sudah mendengarkan. Sudah mendengarkan aktif ya Bu ya. Memang tadi terlihat seperti itu Bu ya. Nah kemudian selama sesi coaching tadi kira-kira apakah Ibu Rusmi sudah memberikan pertanyaan berbobot? Nah silakan Ibu. Dari yang proses coaching tadi, saya sudah menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Dirasa sudah Bu ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan ketika saya memberikan feedback. Kemudian untuk ini Bu, untuk memberdayakan coaching sendiri, apakah sudah sesuai dengan rubriknya? Apakah Ibu Rusmi selalu menggali rencana aksi untuk pelaksanaan solusi dari si coaching tadi? Menurut saya tuh saya sudah menggali berbagai pertanyaan kepada coaching, kemudian coaching sendiri sudah menemukan solusinya dari langkah-langkah yang saya berikan pertanyaan sesuai dengan langkah coaching melalui alur Tirta. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rusmi. Tadi itu adalah beberapa hal yang sudah Ibu Rusmi lakukan berdasarkan indikator ketercapaian percakapan coaching. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang sudah saya observasi, di mana tadi Ibu Rusmi minta saya mengobservasi langsung 3 kompetensi tadi. Mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Nah, jadi di sini untuk poin mendengarkan aktif, Ibu Rusmi sudah sudah mendengarkan aktif karena selalu konfirmasi nih terhadap jawaban si coach ini. Misalnya Pak Ipul, gimana nih menurut Pak Ipul kalau ada seperti ini? Kemudian Pak Ipul menjawab, kemudian Ibu Rusmi ini selalu mengkonfirmasi apakah betul seperti ini Pak maksudnya. Iya, kata Pak Ipul. Jadi itu salah satu kriteria menurut saya mendengarkan aktif. Kemudian Ibu Rusmi juga sudah mendengarkan aktif kebetulan karena alur tirtanya kelihatan Bu. Nah jadi tadi tujuannya Ibu Rusmi juga menanyakan gitu ya. Kemudian identifikasi masalahnya juga selalu Ibu Rusmi tanya nih. Menurut Pak Ipul kenapa ya anak tidak antusias dan lain-lain, itu berarti Ibu Rusmi sudah mendengarkan sekali cerita atau masalah dari Pak Ipul. Itu untuk alur I-nya. Kemudian untuk alur R, rencana aksi juga Ibu Rusmi karena sudah fokus mendengarkan, akhirnya Ibu Rusmi menanyakan nih kira-kira rencana aksinya gimana kayak gitu. Untuk R sudah, dan juga untuk tanggung jawabnya atau komitmen Pak Ipul juga sudah Ibu Rusmi tanyakan. Menurut saya untuk mendengarkan aktif sudah sangat bagus Ibu Rusmi. Kemudian untuk yang bagian pertanyaan berbobot, dari catatan saya di sini ada beberapa pertanyaan berbobot yang Ibu Rusmi tanyakan sehingga Pak Ipul ini tergali gitu. Harus gimana nih untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya yang pertama Ibu Rusmi ini menanyakan dulu nih penyebab siswa tidak antusias selama belajar kenapa. Jadi Pak Ipul menggali dulu nih kenapa ya anak-anak tidak antusias. Jadi ini salah satu pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua,
Ibu Rusmi juga menanyakan kepada Pak Ipul, gimana Pak kira-kira caranya nih biar siswa ini antusias atau tidak bosan. Nah tadi seperti itu. Jadi setelah menggali pertanyaan pertama, Ibu Rusmi nyari tahu kira-kira gimana nih biar antusias. Nah jadi itu salah satu pertanyaan berbobot yang menurut saya saling berkesinambungan. Kemudian berikutnya sudah menanyakan permasalahan, menanyakan bagaimana caranya biar tidak bosan anak-anaknya dalam belajar. Kemudian Ibu Rusmi juga menggali rencana atau langkah aksi berikutnya nih setelah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga tadi Ibu Rusmi sempat menanyakan nih menurut Pak Ipul gitu, mengapa siswa malas mengerjakan tugas. Nah tadi kan karena tidak antusias kemudian malas mengerjakan tugas. Jadi dari Pak Ipul itu tergali nih, oh mungkin karena saya ngasih tugasnya banyak. Nah jadi salah satu pertanyaan berbobot yang menggali menggali Koci untuk mencari tahu lebih dalam lagi kenapa anak-anak tidak malas dan malah tidak semangat untuk mengerjakan tugas. Gitu. Jadi itu salah satu pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir juga Ibu Rusmi menanyakan komitmen. Nah, kira-kira tadi Ibu Rusmi berkata begini, apa komitmen Pak Ipul terhadap rencana aksi? Nah, itu salah satu pertanyaan terbuka, jadi komitmennya Koci sendiri yang membatasi, oh dengan waktu sekian Bu, saya harus begini-begini. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan berbobot juga. Itu ada sekitar 6 atau 5 tadi ya, pertanyaan yang tertangkap selama sesi coaching dan menurut saya sudah sangat bagus di mana di sini pertanyaannya terbuka dan membuat Koci itu berpikir sedemikian rupa hal yang terdekat yang dapat Koci lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk poin memberdayakan Koci, tadi sejauh sesi coaching saya perhatikan segala solusi dari permasalahan Koci ini sudah Koci jawab sendiri. Dan di sini Ibu Rusmi selaku coach hanya sebagai fasilitator untuk memberikan pertanyaan berbobot. Jadi coach sudah bagus, tidak ada memberikan intervensi jawaban atau bantuan. Dan di sini hanya coach yang memikirkan solusi. Jadi sudah bagus dan kemudian juga Ibu Rusmi di sini memberdayakan Koci dalam ranah menggali langkah atau rencana aksi tadi. Nah, jadi di sini salah satu memberdayakan Koci yang sangat penting adalah menanyakan seperti apa nih ke depannya, seperti apa langkahnya. Dan menurut saya ini adalah salah satu langkah memberdayakan Koci dengan sangat baik. Seperti itu Ibu Rusmi, catatan observasi saya untuk 3 kompetensi tadi yang Ibu Rusmi mau saya observasi. Nah, menurut saya cukup seperti itu Ibu Rusmi yang saya observasi. Nah, kemudian dari selama sesi coaching tadi nih Ibu, apakah ada kompetensi lain atau kompetensi yang sama yang ingin Ibu Rusmi kembangkan kembali setelah sesi coaching tadi? Silahkan. Yang lebih saya kembangkan lagi itu kompetensi lebih fokus mendengarkan, kemudian lebih menjadi pendengar aktif, kemudian juga lebih ingin mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, baik. Jadi kedepannya Ibu Rusmi yang mau dikembangkan masih masuk di 3 kompetensi ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk dilatih kembali. Seperti itu ya Bu Rusmi ya? Iya Bu Trisna ya. Oke, baik. Saya rasa untuk coaching hari ini sudah selesai dan sangat luar biasa. Yang telah dilakukan oleh Ibu Rusmi selaku coach dan Pak Saifullah selaku coachee. Semoga dengan seringnya kita berlatih ini dapat meningkatkan kemampuan coaching kita. Nah, khususnya dalam membantu kita mengatasi masalah yang ada pada siswa kita. Iya, Bu Desna. Terima kasih, Bu Desna. Oke, baik. Saya tutup sesi coachingnya kali ini ya. Terima kasih untuk Ibu Rusmi dan Pak Saifullah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.